selamat hari Minggu untuk kita semua dan selamat melangsungkan ibadah dimanapun saat ini kita berada. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, hari ini adalah Minggu Prapaskah kedua dalam masa-masa Prapaskah. Hari ini kita diundang oleh Tuhan untuk menghayati makna Prapaskah secara lebih mendalam di dalam kehidupan kita. Mari kita masuk ibadah ini dengan pengakuan demikian. Pertolongan kita berasal dari Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang memelihara pekerjaan tangannya. Turunlah kiranya atas saudara, anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saya persilahkan duduk kembali. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ibadah Minggu Prapaskah yang kedua hari ini akan dilandasi oleh firman Tuhan yang terambil dalam Lukas 13 ayat 35 yang demikian sabdanya. Sesungguhnya rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi, tetapi aku berkata kepadamu, kamu tidak akan melihat aku lagi hingga pada saat kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Prapaskah adalah momen untuk kita menilik ke dalam hati kita. Dan kita bisa bertanya pada diri kita secara pribadi, sudahkah kita hidup seturut dengan kehendak Tuhan? Yesus telah terlebih dahulu berbuat untuk kita. Sudahkah kita merespon pengorbanannya di dalam kehidupan kita? Dan mari kita terus memperbaiki diri kita supaya layak di hadapannya. Mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan kita pujikan Kidung Jemaat nomor 10. Pujilah Tuhan Sang Raja. Bersama-sama kita akan mendengarkan pembacaan hukum kasih. Hukum kasih akan dibacakan oleh majelis. Hukum kasih, Markus 12 ayat 29 sampai 31. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah,
Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Demikianlah hukum kasih yang kita terima. Mari kita bersama-sama tundukkan kepala kita di dalam doa pengakuan dosa. Mari berdoa. Ya Bapa yang agung, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam ibadah Minggu Prapaskah yang kedua ini, kami ingin menilik hati kami. Kami ingin membuka pribadi kami, bahwa sesungguhnya banyak sekali kesalahan, kejahatan, luka yang kami timbulkan bagi banyak orang. Seringkali kasih itu tidak hidup dan kami hidupi dan kami bagikan kepada sesama kami. Secara khusus Tuhan, kepadamu yang telah mengajarkan kasih kepada kami. Saat ini kami sungguh-sungguh mengaku dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang agung dan mulia, kami mengaku dosa. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, bersama kita akan mendengarkan pembacaan berita anugerah. Berita anugerah pada pagi hari ini akan dibacakan oleh majelis. Berita anugerah 1 Yohanes 3 ayat yang ke-1. Lihatlah betapa besar kasihnya yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Mari kita bersama-sama merespon pengakuan dosa kita dan anugerah yang telah kita terima dengan kita pujikan Kidung Jemaat nomor 467. Tuhanku bila hati kawanku. Bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi panduku, ampunilah. Tuturku tak semena dan aku tolak orang berkesan. Pikiran dan tuturku bercela, ampunilah. Dan saat ini di dalam ibadah Minggu Prapaskah yang kedua, kita bersama-sama akan menerima petunjuk hidup baru. Petunjuk hidup baru akan disampaikan oleh majelis. Petunjuk hidup baru 1 Yohanes 3 ayat 23 sampai 24. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus, Anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menurut segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia.
Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Saya undang untuk kita semua bersama-sama bangkit berdiri. Mari bersama-sama kita ikrarkan pengakuan iman kita di dalam pengakuan iman Rasul. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari bersama-sama kita teguhkan pengakuan iman kita dengan kita pujikan Kidung Jemaat nomor 292, Tabuh Gendang. Tabuh gendang sambil menari, nyanyikan lagu yang merdu. Bunyikanlah tambu tetapi, mari memuji Allahmu. Hanya besar dan agung benar, mari lakukannya terhadap umatnya. Israel pun atas berkatnya ringan gembira bermazmur. Ikut serta kita percaya dan kepadanya bersyukur. Tuhanlah baik, kasih-Nya ajaib kekal selamanya. Terpuji namanya. Bapak Ibu, saya persilahkan duduk kembali. Bersama-sama kita akan mengumpulkan persembahan yang telah kita siapkan bersama. Dan persembahan pada minggu hari ini dilandasi melalui firman Tuhan dari 2 Korintus 8 ayat 7 yang akan dibacakan oleh majelis. Bersama-sama kita akan mengiringi persembahan yang akan diedarkan di tempat kita masing-masing melaksanakan ibadah dengan kita pujikan Kidung Jemaat nomor 393. Tuhan betapa banyaknya. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri.
hidup bahagia abadi. Sana saudara dan teman, kau beri kepadaku berkat terindah ialah ku jadi anakmu. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah kau beri hidup bahagia abadi. Saya undang untuk kita kembali bangkit berdiri. Mari kita serahkan apa yang boleh terkumpul di dalam persembahan ini hanya untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita berdoa. Kembali Bapa, kami anak-anak-Mu menghadap kehadirat-Mu dengan penuh rasa syukur atas segala pemeliharaan-Mu, pemeliharaan dengan penuh cinta kasih, pemeliharaan dengan penuh berkat, pemeliharaan dengan penuh pengharapan. Kami bersyukur Bapa, kami boleh melalui hari demi hari kami dengan cinta kasih. Saat ini kami mempersembahkan sedikit dari segala berkat yang telah Tuhan berikan kepada kami di dalam persembahan ini. Kiranya Tuhan boleh menyucikan, mengkuduskan, sehingga persembahan ini bisa dikelola dan hanya untuk melayani Tuhan. Dan saat ini kami akan menerima kembali sabda Tuhan yang menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan kami, menjadi kekuatan di tengah-tengah kehidupan kami. Kiranya kuasa Roh Kudus memberikan kekuatan bagi kami di dalam kami menerima, mendengarkan, memproses dan melaksanakannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saya persilahkan untuk duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bersama kita akan mendengarkan sabda Tuhan. Firman Tuhan di dalam Minggu Prapaskah kedua ini disiapkan melalui Injil Lukas 13 ayat 31 sampai 35. Lukas 13 ayat 31 sampai 35. Saya akan membacakan untuk kita semua. Yesus harus mati di Yerusalem. Keluhan terhadap Yerusalem. Pada waktu itu, datanglah beberapa orang Farisi dan berkata kepada Yesus, "Pergilah, tinggalkanlah tempat ini, karena Herodes hendak membunuh engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu, Aku mengusir setan dan menyembuhkan orang. Pada hari ini dan besok, dan pada hari yang ketiga aku akan selesai. Tetapi hari ini dan besok dan lusa, aku harus meneruskan perjalananku, sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu,
sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Sesungguhnya rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Tetapi aku berkata kepadamu, kamu tidak akan melihat aku lagi hingga pada saat kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Demikian sabda firman Tuhan yang telah kita terima. Yang berbahagia adalah kita yang pada pagi hari ini mau dengan sungguh-sungguh mendengarkan, menerima, dan melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Selamat beribadah untuk kita semua. Shalom dan salam sehat. Kembali kita akan mendengarkan sabda Tuhan dalam minggu Prapaskah yang kedua dengan tema Mari berjuang dan menang di dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, perikop yang kita baca cukup menarik. Ketika Yesus diancam oleh orang-orang Farisi. Menarik di dalam ayat ke-31 dikatakan, datang pada waktu itu beberapa orang Farisi dan berkata kepada Yesus, pergilah, tinggalkanlah tempat ini karena Herodes hendak membunuh engkau. Menarik karena kita tahu orang-orang Farisi adalah orang-orang yang berada di seberang Yesus, dalam artian menolak, membenci, tidak setuju dengan pandangan Yesus. Orang-orang yang sering menguji Yesus, orang-orang yang sering menginginkan Yesus celaka dengan berbagai cara. Tetapi di sini justru orang-orang Farisi ini meminta Yesus untuk pergi dari Yerusalem. Karena di Yerusalem ada Herodes yang siap untuk memberikan hukuman mati kepada Yesus. Awalnya cukup aneh ketika sosok orang-orang Farisi yang kita tahu, kita kenal, kita dengar, itu adalah orang-orang yang membenci Yesus. Tetapi justru orang-orang ini yang menemui Yesus pada waktu itu tidak menginginkan Yesus mati dan hanya menyuruh Yesus pergi dari tempat itu. Walaupun ya sama saja itu ancaman yang diberikan oleh orang-orang Farisi kepada Yesus dengan menggunakan kekejaman Herodes yang memiliki kuasa untuk menghukum mati Yesus. Dari satu ayat ini kita boleh belajar bahwa ternyata tidak bisa kita menilai seseorang atau kelompok ketika melakukan satu kesalahan lalu kita menjabarkan bahwa seluruh kehidupannya itu bersalah. Kita tidak bisa mengatakan gara-gara satu kesalahan orang, lalu kita mencap orang itu sebagai keseluruhan hidupnya adalah pribadi yang penuh dengan kesalahan. Sama halnya dengan orang-orang Farisi yang dikatakan di dalam teks yang kita baca, bahwa mereka lebih memilih mengusir Yesus ketimbang Yesus harus mati di Yerusalem mendapatkan hukuman mati dari Herodes. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan tegas Yesus menjawab melalui ayat 32 sampai 33 bahwa Yesus tidak sekalipun gentar untuk menerima hukuman mati. Justru disitulah Yesus
akan memperoleh kemenangan. Ketika banyak orang menilai Yesus kalah karena mati, tapi Yesus sendiri sejatinya menang karena mati. Ya, karena Yesus turun ke dunia dengan sebuah misi untuk menyelamatkan manusia dengan kematiannya. Walaupun sejatinya Yesus memiliki kuasa, saya percaya bahwa Yesus sejatinya bisa saja untuk melarikan diri atau tidak jadi dihukum mati, karena Yesus memiliki kuasa. Tetapi kembali, sebuah perjuangan yang dilalui Yesus. Kita tahu bersama, 33 tahun Yesus boleh hidup. Cobaan, rintangan dilalui. Godaan selalu menimpa dirinya. Bahkan godaan-godaan yang ditawarkan dunia kepadanya. Yesus adalah sosok yang diikuti oleh banyak orang. Yesus adalah pribadi dengan kuasanya dapat memberi kesembuhan, membangkitkan orang mati, meredakan badai, menyembuhkan orang buta, dan masih banyak lagi kuasanya. Tentu banyak orang akan mau ikut Yesus. Kira-kira apakah Yesus bisa menjadi raja di atas dunia itu? Ya, tentu bisa. Tetapi sekali lagi, Yesus tetap berjuang dan menang di dalam menjalankan misi. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, di dalam kehidupan kita di dunia ini, sejatinya kita juga memiliki misi. Dan misi itu seharusnya dapat kita perjuangkan. Jika saat ini, mungkin di dalam kehidupan kita, kehidupan berkeluarga misalnya, sering terjadi cekcok, kebutuhan rumah tangga seringkali merosot. Atau di tengah keluarga kita tertimpa musibah, dan pada akhirnya kita terlilit hutang. Atau di antara kita ada yang berkali-kali mencari pekerjaan, tetapi tidak kunjung mendapatkan. Atau ada di antara kita yang saat ini masih menunggu jodohnya, tapi belum juga mendapat. Itulah sejatinya misi kita. Misi seorang pengikut Kristus adalah bagaimana cara kita berjuang di tengah keluarga kita yang mungkin sering cekcok, yang mungkin mengalami kekurangan, terlilit hutang. Disitulah kita perjuangkan agar keluarga kita tetap hidup. Disitulah perjuangan kita untuk memulihkan kesatuan kehidupan berkeluarga kita. Disitulah misi kita. Perjuangan untuk terus berusaha mencari pekerjaan. Di mana Allah telah menyediakan lahan berkat untuk dapat kita sambut. Disitulah misi kita untuk kita terus perjuangkan, berjuang bagaimana kita menjadikan pribadi kita siap, layak untuk dijadikan
pasangan hidup orang lain. Jangan-jangan kita hanya sibuk mencari, tetapi kita lupa bahwa pribadi kita masih sangat kurang untuk diterima orang lain. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, perjuangan adalah sesuatu yang harus dilakukan. Perjuangan adalah sesuatu yang membutuhkan tekad, kerja keras, kekokohan hati yang dengan sungguh-sungguh untuk melaksanakan misi kehidupan kita. Dan disitulah di mana kita sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, mari kita berjuang dan menyertakan Allah di dalam setiap perjuangan kita. Percayalah bahwa ada jawaban Tuhan di dalam setiap perjuangan kita. Percayalah bahwa selalu ada tuntunan Allah di dalam setiap perjalanan perjuangan kita bersama. Yesus telah terlebih dahulu berjuang dari berbagai godaan, tantangan, pergumulan, dan akhirnya menang. Mari kita bersama-sama berjuang bersama, dan marilah kita menang di dalam Kristus Yesus. Selamat menghayati Minggu Prapaskah yang kedua dengan semangat berjuang untuk menang, karena kita bersama memiliki Kristus yang menang. Amin. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih, mari kita bersama-sama berdoa di dalam doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, saat ini kami telah menerima firman-Mu. Engkau telah mengajarkan kepada kami mengenai sebuah perjuangan untuk menang di dalam Kristus. Saat ini, di tengah kehidupan kami, ada di antara kami bergumul mengenai persoalan rumah tangga. Saat ini ada di antara kami, jika ada yang membutuhkan pekerjaan, yang terus mencari pekerjaan dan masih belum kunjung mendapatkan. Jika di antara kami saat ini yang menantikan jodohnya, ada di antara kami saat ini sedang sakit, kiranya melalui firman Tuhan pada saat ini membangkitkan semangat perjuangan kami untuk menghadapinya, untuk memulihkannya, untuk menyelesaikannya, untuk menjalankannya, misi-misi kehidupan kita. Dan kami ingin menyertakan kuasa Tuhan, dan kami ingin mengimani ada campur tangan Tuhan di dalam setiap perjuangan kami. Dan kami percaya Tuhan akan memenangkan kami dengan kuasa dan cara-Mu yang luar biasa. Saat ini, Pak, secara khusus kami bersama-sama ingin berjuang untuk kami dapat menghentikan laju penularan COVID-19 melalui diri kami pribadi. Memulai dari diri kami sendiri, kiranya kami dapat memperjuangkan kesehatan, keselamatan banyak orang dengan cara kami hidup
dengan cara kami menjalankan protokol kesehatan. Saat ini, gereja kami pun berjuang di tengah pandemi untuk terus dapat menjadi gereja yang bertumbuh, misioner, membawa dampak bagi kehidupan jemaat dan banyak orang. Kiranya Tuhan boleh pimpin dan tuntun setiap lini persekutuan kami, setiap lini organisasi gereja kami, GKJTU, Getsemani. Kami serahkan Tuhan setiap misi-misi kehidupan yang kami perjuangkan hanya ke dalam tangan kuasa. Biarlah kami akhiri syafaat kami pada hari ini melalui doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih, mari bersama-sama kita merespon firman yang telah kita terima dan kita dengar dengan kita pujikan Kidung Jemaat nomor 145. Mari tuturkan kembali. Untuk kita bangkit berdiri.
Mari bersama-sama sebelum kita melanjutkan aktivitas, melaksanakan, memperjuangkan misi-misi kita, kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Kiranya Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil saudara di dalam Yesus Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan iman saudara sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita menutup ibadah Minggu Prapaskah yang kedua dengan kita pujikan Kidung Jemaat nomor 400. Kudaki jalan mulia. Kudaki jalan mulia, tetap doaku inilah, ke tempat tinggi dan teguh Tuhan mantapkan langkahku. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh Tuhan mantapkan langkahku. Setelah kita terus waspada, menjaga diri dan berjaga-jaga khusus di masa pandemi, mari tetap semangat, mari tetap menjaga protokol. Tuhan Yesus mau menetap di dalam bimbang dan gelap. Rinduanku, tujuanku, tempat yang tinggi dan teguh. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh Tuhan mantapkan langkahku.